Halo semuanya, selamat datang di channel Alven Christina. Nah, ini dia BMW seri 3 yaitu 320i. Dia sudah trim M Sport. Nah, jadi sebentar lagi saya akan melakukan review dari BMW seri 3 ini. Nah, apa saja fitur-fitur yang dimiliki dan bagaimana dari beberapa yang sudah dikeluarkan dari BMW 320i yang sudah terdahulu keluar ya. Nah, seperti apa dari mobil ini? Apakah dia memiliki fitur-fitur yang sudah terbarukan dari keluaran sebelumnya? Ini dia review first impression dari BMW seri 3 320i. Oke, kita akan menjelaskan dari bagian depannya. Nah, untuk bagian depannya ini dia memiliki desain yang sangat segar. Jadi kalau kita lihat dari desain yang benar-benar disegarkan atau dibikin lebih modern, lebih kekinian, bahkan untuk dari grillnya saat ini kita bicara soal bagian desain depannya. Untuk bagian desain depannya melalui dari grill, kemudian lampu, kemudian bumper yang ada di bawah. Nah, untuk dari grillnya dia memiliki desain yang benar-benar cukup perubahannya secara signifikan. Nah, untuk dari desain grillnya ini dia menggunakan warna matte chrome ya. Kalau kita lihat itu dia warnanya matte chrome. Kalau untuk dari BMW 330i itu dia warnanya itu seperti ini. Dia ada warna full black, dia tidak memakai warna yang sama persis dari BMW 320i ini. Kemudian di sini juga ada kamera. Nah, jadi mobil ini dia sudah dibekali dengan fitur kamera 360 atau 360. Jadi Anda bisa melihat, nanti saya akan jelaskan ya teman-teman. Kemudian untuk dari logonya ini dia masih sama persis, ada logo BMW. Kemudian di sini juga lampunya ini saya sangat benar-benar tertarik untuk melihat, dan desain dari lampunya ini dia benar-benar sudah menghadirkan, dia lampunya sudah full LED. Kemudian kalau kita bisa lihat ya, ini ada tulisan BMW LED. Nah, kalau untuk dari lampunya dia ada sedikit perbedaan di seri 330i. Kalau di 320i ini dia lampunya dia full LED dan tidak memakai aksen berwarna biru, sedangkan untuk yang BMW 330i dia memakai aksen berwarna biru di lampunya. Oke. Untuk dari grillnya, dari grill di bumper bawahnya ini, ini ada apa nih? Nah, ini dia ada radar di bawahnya. Wow, nanti saya akan lihat di bagian dalam apakah dia ada fitur ADAS, kemudian adaptive cruise control. Nanti kita lihat di bagian dalamnya. Nah, di sini juga ada bagian radar di tengah. Kemudian untuk bumpernya, ini sepertinya bumpernya ini benar-benar mewah, berkelas. Kemudian dari desainnya itu semakin mendewasakan ciri khas dari 320i. Walaupun grillnya ini dia memang agak sedikit pipih begitu. Nah, di situ kita juga sudah membahas bagian dari grill. Nah, langsung aja kita cek di bagian belakangnya seperti apa. Nah, untuk bagian desain di belakangnya ini dia tidak beda jauh dengan desain yang sudah pernah dikeluarkan sebelumnya. Nah, untuk dari desain belakangnya ini dia lampunya sudah full LED kanan kiri. Kemudian di sini juga ada logo BMW. Kemudian untuk di bumper bagian bawah ini dia belum mencerminkan seperti
fungsinya untuk aerodinamika, tapi ini nggak apa-apa. Nah, untuk dari knalpotnya dia sudah ada dua, kanan kiri, ada sensor parkir. Kemudian di sini juga ada kameranya gitu. Kameranya, kemudian ada emblem 320i-nya. Nah, untuk dari tampilan di sini dia ada defogger, kemudian ada shark fin, antena hiu. Nah, kalau untuk aksesoris tambahan dia ini ada ducktailnya di sini ya teman-teman. Jadi ada ducktail berwarna ya bisa berwarna hitam di sini. Nanti saya akan tunjukkan fotonya seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Untuk bagian bagasi coba kita buka. Nah, dia bagasinya belum auto, belum gini ya, power back door. Oh, dia sudah power back door. Kemudian di sini juga ada segitiga pengaman. Nah, kalau untuk dari bagasinya dia ini sepertinya belum untuk bisa melipat kursinya. Nah, di sini juga ada cargo net ya. Cargo netnya dia sudah tersedia. Kemudian ada lampu bagian atas berwarna putih. Dia sudah menggunakan full LED. Kemudian untuk di sini juga ada tempat penyimpanan semacam toolkit yang kecil. Nah, kalau kita bisa lihat ini, nah, ini kita buka aja. Oh, ini ada akinya, bagian bawah di sini. Jadi tidak ada untuk penyimpanan ban serep, gitu. Jadi di sini Anda bisa untuk membawa barang-barang seperti koper medium ya. Ini ruang kelegaan dari bagasinya nih benar-benar ya cukup gitu. Langsung aja kita lihat di bagian baris kedua. Oke, nah jadi saya berada di bagian baris kedua atau di bagian penumpang bagian belakang ini. Nah, ini pengaturan kursi yang sudah saya atur. Tinggi saya 178 cm dan ruang kelegaannya ini benar-benar sangat nyaman dan kita mendapatkan akses yang cukup, ruangnya itu bisa kita nikmati. Nah, untuk duduk di sini dia rasa kenyamanannya benar-benar sangat pas. Kemudian ini interiornya berwarna hitam, full black gitu ya. Kemudian di sini juga ada tempat untuk menaruh tangan dan untuk tempat menggantung seperti kita membawa jas, kemudian membawa baju, ini bisa difungsikan. Nah, untuk dari door trim ini dia memiliki desain yang ini soft touch, kemudian ini empuk, kemudian ini juga soft touch. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan untuk cup holder ya. Cup holder hanya satu saja teman-teman gitu. Nah, untuk di bagian sini tempat ruang penyimpanannya agak kecil ya, nggak apa-apa. Jadi bisa untuk naruh HP juga bisa teman-teman ya. Nah, untuk dari ini ya, joknya ini saya rasa kalau untuknya duduk seperti ini rasanya benar-benar luar biasa. Joknya ya cukup empuk, ada aksen ininya ya, alcantaranya itu ya, saya suka banget ini ya. Ya materialnya itu ada bludru-bludrunya itu. Kalau mungkin untuk perawatan ini harus di vakum gitu supaya tidak menimbulkan debu yang bisa ada di jok bagian belakang. Nah, kemudian di sini ada cup holder, 2 cup holder. Pengemasannya ini begitu rapih ya. Nah, jadi dibuka seperti ini. Oke. Untuk dari bahannya, untuk armrestnya ini pun dia sangat benar-benar proper, sehingga kita menaruh tangan di sini kita menyangganya itu dengan baik gitu ya. Nah, ini headrest dia ada 3 buah headrest. Kemudian oh ya, sepertinya ini bisa dilipat ya. Nanti coba kita akan lipat ya, untuk biar kita bisa mendapatkan ruang bagasi yang benar-benar lapang. Apakah ini kalau dilipat joknya akan
rata lantai, nanti kita lihat. Nah, di sini juga ada AC. AC-nya ini dia sudah triple zone, jadi dua di depannya, yang satu ada di belakang. Ada pengaturan auto off ya. Kemudian ini ada untuk bagian pengaturan AC-nya, dan untuk USB Type-C juga tersedia di sini. Jadi ya tidak usah rebutan begitu. Oke. Nah, untuk lampu di sini dia sudah full LED. Dia ambience light-nya itu lampunya ini memang benar-benar cukup terang. Saya suka dengan warnanya ini. Oke. Itu. Langsung aja kita bahas di bagian depan. Oke. Nah, jadi saya berada di baris pengemudi. Nah, jadi kalau untuk merasakan duduk di sini itu ada sesuatu yang sangat benar-benar berbeda gitu. Apa itu? Nah, jadi kalau kita lihat dari dashboardnya ini dia benar-benar beda desainnya. Dia agak sedikit naik ke atas sedikit gitu. Ada beberapa material-material yang benar-benar bikin mewah, simple, modern gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini ya, untuk dari ini dulu deh, setir dulu ya. Kita setirnya ini dia benar-benar khasnya BMW. Dia soft touch ya. Ini benar-benar begitu kita masuk itu serasa mobil itu ya, wah ini benar-benar mobil premium banget gitu ya. Jadi enak banget, apalagi dari posisi kita duduk gitu ya. Sedangkan untuk dari setirnya ini benar-benar menciri khas BMW dari dulu hingga sekarang gitu. Ciri khas BMW-nya tuh masih melekat gitu. Kemudian untuk pengaturannya di sini, dia kalau yang di sebelah kanan ini dia untuk mengatur multimedia, sehingga setir ini dia bisa langsung terintegrasi dengan multimedia. Ada untuk tombol menaikkan atau menurunkan volume, kemudian ada tombol untuk kita mengkonektivitas pada saat kita menerima telepon. Ada voice note-nya juga, kita bisa memfungsikannya di bagian sini. Kemudian untuk di bagian kiri ya, di bagian kiri ini wow, dia ini sudah adaptive cruise control. Pantes saja itu di depan ada radarnya. Nah, adaptive cruise control, jadi dia sudah ada lane departure warning, tapi belum ada lane keeping assist gitu. Jadi sehingga mobil ini dia belum bisa disebut semi autonomous gitu. Kemudian di sini juga ada emblem BMW, dan ada emblem trim M Sportnya juga. Kemudian di sini juga ada pedal shift. Nah, lampu juga sudah auto ya. Ini kalau kita lihat nyetirnya tuh enak banget nih. Apakah ini setirnya sudah tilt and telescopic? Jadi kita lihat aja. Dia sudah tilt dan wow, teleskopik. Wow, ini teleskopiknya tuh jangkauannya tuh bener-bener dalam banget ya. Jadi kalau kita tarik itu set. Nah, ini jadinya kayak kita tuh bener-bener enak banget ini, nyaman banget untuk menaiki sebuah mobil premium ya. Itu. Jadi untuk kursinya ini bener-bener sudah diatur secara elektrik ya. Jadi untuk maju mundurnya gitu ya. Nah, ini enak banget. Kemudian ada lumbarnya juga. Wow, ini serasa kayak badan tuh kita dipijit gitu. Kemudian untuk dari headrestnya ini ya. Nah, headrestnya ini dia bener-bener sedikit agak keras ya, tapi nggak terlalu keras banget gitu. Kemudian untuk joknya dia ergonomis, ini empuk ya. Untuk duduk di sini empuk sekali. Dan kalau kita lihat di bagian layarnya dia sudah curve display ya, curve display operating system 8 gitu. Jadi kalau kita lihat ini curve display-nya itu benar-benar secara keseluruhan tidak ada pemisah. Dia dari sini sampai ke MID dia menyatu ya. Jadi kalau kita lihat ini AC-nya ya, ini pengaturan AC, jadi ada
tulisan selamat datang di profil tamu. Oh iya, ini juga ada pengaturan memory seat-nya juga. Ini memory seat ada, ya. Kemudian ini komplit banget. Nah, ventilasi AC ini benar-benar dari dulu sampai sekarang, wah, ciri khas BMW-nya melekat, masih melekat banget ya teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat untuk dari desain multimedianya ini benar-benar cukup modern, dia lebih atraktif gitu ya. Nah, jadi untuk touchscreen-nya dia responnya tuh bagus banget. Jadi kita geser-geser seperti ini tuh benar-benar sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi tidak ada macetnya, tidak ada ngeblanknya sama sekali. Jadi di sini ada situasi lalu lintas, preview rute, BMW, personal assistant, telepon, radio, navigasi gitu. Jadi beberapa menu-menu ya. Nah, menu-menu ini sepertinya kalau kita lihat ini kesannya memang lebih modern gitu. Jadi kalau untuk menu-menunya ini saya rasa ini benar-benar dilihatnya tuh enak, sesuai. Fontnya itu dia font-font yang memang seharusnya dituangkan di mobil premium gitu ya. Ini ada profil mengemudi, perangkat seluler, kemudian ada personal assistant, masih banyak lagi, ada live vehicle, kemudian ada koneksi wifi. Jadi di MID-nya itu dia mobil ini sudah mengkonektivitas berupa Apple CarPlay dan Android Auto gitu. Jadi dia sudah didukung konektivitasnya seperti itu. Kemudian ada live vehicle, ini ada indikator tekanan ban, kemudian ada level oli mesin, ada check control, ada kebutuhan servis, kemudian ada aplikasi kendaraan. Nah, ini balik lagi ada di pengaturan sistem ya, pintu dan jendela, pengaturan berkendara. Nanti kita ulik ya satu-satu apa aja, ada status kendaraan, pokoknya komplit banget itu. Ada konten adaptif, status kendaraan, data perjalanan gitu ya. Wow, ini benar-benar bisa bisa kita ulik nih bagian status di mobilnya apa saja gitu ya. Kita lihat terus, ini kita bisa mengatur posisi pada saat memposisikan dari ini ya, tampilan menu gitu. Jadi kita bisa geser seperti ini, bisa geser seperti ini. Wow, bener-bener ini sangat desainnya tuh fresh. Begitu kita masuk ke dalam mobil ini, dia rasanya tuh seger, fresh gitu ya teman-teman. Jadi untuk dari kualitasnya, build quality-nya tuh nggak kaleng-kaleng ya. Secara mobil ini ya sudah banyak dikenal oleh orang lain, apalagi siapa sih yang nggak tahu BMW gitu ya. Jadi di sini sun visor-nya juga ya, sun visor-nya ada lampunya, kemudian ini warna hitamnya ini benar-benar mahal gitu ya. Kelasnya tuh kesan seperti ya mobil-mobil di atasnya premium lah gitu. Kemudian di sini juga ada lampunya ya, lampu bisa kita atur, bisa kita hidupkan, matikan ya. Nah, habis itu di sini tidak ada penyimpanan sama sekali, dan kemudian di sini juga ada penyimpanan seperti ini ya, ada 2 cup holder, kemudian ada kartu untuk tab. Nah, ini kita bisa mendapatkan kuncinya ya. Kuncinya itu kunci fisiknya seperti ini gitu. Jadi keren banget nih teman-teman tuh. Ada gambar M Sportnya juga tuh ya, trimnya. Nah, ini kuncinya itu nanti kita jelaskan juga kepada Anda yang sedang menonton. Nah, ini untuk kartu yang bisa kita tap ya melalui mobil ini untuk bisa kita integrasikan. Ini kartunya ini ada NFC-nya ya teman-teman ya. Jadi kita tap di bagian
tuas pembuka mobilnya seperti ini. Ada trim M Sport ini seperti ini. Nah, oke. Kartu bisa taruh di sini. Kemudian kuncinya ini di sini. Dan di sini juga ada soket 12 volt ya. Ini ada tulisannya 12 volt, teman-teman. Kemudian ada slot USB Type-C. Kenapa tidak Type A gitu? Oh, ini Type A. Sorry. Ini Type A, bukan Type-C. Ini Type A. Kenapa nggak Type-C aja gitu? Oke. Nah, kita tutup. Kalau kita sentuh ini benar-benar wow. Ini rasanya memang benar-benar di atas mobil premium. Ini benar-benar kualitasnya sangat mahal gitu. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada fitur-fitur ya, ada media, ada home, kemudian ada map. Kita bisa mengintegrasikannya lewat sini tanpa harus kita nyentuh gitu kan. Sambil mengemudi kita bisa langsung mengintegrasikan melalui tombol di sini. Nah, kalau kita lihat untuk tuas transmisinya tuh tidak seperti pada umumnya ya, seperti mobil-mobil combustion lainnya, tidak memakai tuas transmisi yang sangat besar, tetapi tuas transmisinya ini kecil banget ini layaknya seperti mobil EV, mobil listrik ya gitu. Jadi kalau ditaruh seperti ini ya anyway itu tidak menjadikan kita masalah ya. Ini sangat benar-benar praktis ya teman-teman. Itu terus kemudian ada traction control, kemudian ada engine start stop sistem, kemudian ada mode-modenya, ada mode sport, kemudian mode comfort, ada Eco Pro, kemudian juga di sini sudah dilengkapi dengan parking brake system dan auto hold gitu. Kemudian apakah di sini ada ruang penyimpanan? Di sini ada ruang penyimpanan juga, ada lampu yang sangat kecil juga di sini ya. Untuk penyimpanannya di sini juga benar-benar sangat praktis. Dia tidak terlalu dalam. Ada slot USB Type-C di sini gitu. Jadi kalau kalian bisa mengecasnya di sini ya. Kemudian untuk ruang penyimpanannya di sini juga ada laci. Kita lihat. Nah, dia sudah soft opening. Wow, ini benar-benar kualitasnya enak untuk dipegang ya. Ada lampu juga di bagian dalam ya. Ini enak banget. Wow, duduk di sini tuh sangat benar-benar mewah. Jadi untuk mengoperasikan dari multimedianya itu benar-benar sangat kita bisa atur dan kita operasikan sesuai dengan kebutuhan kita ya teman-teman. Itu. Jadi kita melihat dari tampilannya seperti ini layaknya seperti gadget gitu. Jadi kalau kita lihat tampilannya yang begitu atraktif, desainnya yang benar-benar enak untuk dilihat, apalagi untuk touchscreen-nya. Ini benar-benar mobil yang menawarkan fitur-fitur yang ada di sini. Nah, untuk tombol itu dia tidak ada lagi tombol fisik yang banyak begitu ya. Jadi tombol-tombol itu akhirnya dipindahkan ke dalam layar seperti ini ya, jadi supaya meminimalisir. Jadi untuk mobil-mobil modern sekarang itu tombol-tombol fisik itu sudah mulai jarang ya teman-teman. Kita lihat itu pasti larinya ke multimedia gitu. Jadi kita lihat untuk music, nah di sini juga ada itu kan. Kemudian untuk apalagi untuk telepon di sini juga sudah sudah ada juga. Kemudian untuk navigasi, nah navigasi ini, nah dia sudah tampilannya itu enak banget gitu kalau dilihat gitu ya. Nah habis itu, nah untuk MID-nya, MID kita bisa lihat. Nah, jadi pengaturan untuk multimedia bisa terintegrasi di sebelah kanan gitu. Kemudian untuk dari ini ya. Nah, untuk dari ADAS-nya atau Adaptive Cruise Control ini pada saat mobil dalam keadaan jalan kita bisa lihat ini pengaturannya seperti apa begitu. Oke, untuk tampilannya ini benar-benar enak banget. Tombol-tombolnya
Ini serasa benar-benar kita tuh mencetnya tuh loh. Ini benar-benar enak banget, soft touch banget nih, soft touch banget. Tombol-tombolnya, ciri khasnya memang masih melekat di BMW ini. Oke. Oh iya, ini ada tombol apa lagi nih? Nah, ini ada tombol auto ya. Auto untuk lampu otomatis. Oke. Untuk pengaturan naik turunnya. Nah, seperti ini gitu. Jadi kalau kita lihat, oke. Nah, layoutnya bisa kita atur di MID ini seperti ini teman-teman. Jadi kesannya benar-benar ada perubahan desain yang benar-benar bisa kita pakai sesuai layout yang kita butuhkan. Nah, jadi seperti ini. Data perjalanan, kemudian ada preview rute, kemudian ada maps yang bisa kita integrasikan, kemudian ada Gmeter, kemudian ada media atau radio. Nah, ini benar-benar sangat, ya, desainnya atraktif, saya suka banget. Nah, itu bisa kita ini integrasikan gitu. Nah, sehingga pada saat kita memilih desain untuk speedometernya itu terkesan tidak hanya itu-itu saja, tapi bisa kita ganti, bisa kita sesuaikan yang kita inginkan ya. Ini benar-benar keren banget teman-teman ya, pokoknya keren banget. Jadi untuk dari sound, dia sound itu yang untuk keluaran 320 ini dia belum memakai sound Harman Kardon, masih bawaan BMW sendiri. Kemudian kalau untuk yang 330i dia soundnya sudah memakai sound Harman Kardon. Nah, kemudian juga di sini tidak ada sunroof. Untuk yang 330i dia sudah ada sunroof ya. Kalau untuk 320i dia masih polosan begini itu. Nah, untuk dari tampilannya ini, dia tampilannya ada profil pengemudi, perangkat seluler, personal assistant. Nah, masih banyak nih, ada radio, telepon, navigasi, kemudian pengaturan sistem, penerangan interior, kemudian ada petunjuk pengoperasian, koneksi wifi, otomatiskan kebiasaan. Ini dia itu masih menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi kita lihat satu-satu. Ada profil mengemudi. Nah, profil mengemudi ini dia bisa diatur ya, seperti memory seat. Nah, gitu. Jadi kita tinggal tambahkan siapapun yang membawa mobil ini, kita bisa atur, kita setting melalui tampilan profil tamu ini gitu. Jadi kita tinggal tambahkan, jadi kita ketik nama, langsung deh kita masukin gitu ya. Kemudian untuk perangkat seluler bisa kita konektivitaskan atau kita koneksikan dengan perangkat baru seperti Apple CarPlay, Android Auto maupun Bluetooth gitu ya. Nah, di sini juga ada nama Bluetooth, kemudian ada prioritas untuk telepon ya. Kemudian lanjut, kita ada personal assistant. Personal assistant ini dia untuk mengganti bahasa gitu. Bahasa apapun, ada bahasa Jerman, bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Italia, masih banyak banget gitu. Jadi untuk kontrol suaranya juga kita bisa atur. Kemudian untuk periode, data perjalanan, ada unit, ada suara, kemudian masih banyak, ada touchpad ya, untuk jendela pop up gitu. Banyak banget settingan-settingannya. Terus kemudian untuk rekomendasi ya, rekomendasi di sini banyak banget juga bisa kita atur untuk kebiasaan, pengaturan yang lainnya. Nah, ada bunyi notifikasi, output, input suara, banyak banget nih. Kita langsung aja skip yang lainnya ya, teman-teman. Nah, di sini beberapa tampilan home-nya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ada tambahan widget, kemudian ada situasi lalu lintas gitu kan ya. Situasi lalu lintas pada saat mobil ini sedang dikendarai gitu. Kemudian kita lanjut ya untuk di bagian navigasi apa aja. Nah, sama juga navigasi yang begitu mobil ini dihidupkan langsung bisa dioperasikan
yang kita inginkan. Kemudian untuk pengaturan sistem ini banyak sekali. Ada pengaturannya, ada dudukan wireless charging gitu ya. Kemudian ada don't disturb gitu ya. Kemudian di sini juga adalah penerangan interior. Nah, penerangan interiornya tuh kecerahannya bisa kita atur seberapa ya. Tuh bisa, nanti kita lihat tuh di bagian belakang, di ini bagian belakang kursi, di bagian bawah itu bisa kita atur kecerahannya seperti apa. Kemudian untuk dikurangi pada saat malam hari gitu, lampu dinamis itu bisa kita atur. Kemudian ada petunjuk pengoperasiannya. Nah, ini ada tema, petunjuk singkat, pencarian gambar, tips dan lain-lain. Kemudian untuk koneksi WiFi. Nah, koneksi WiFi ini bisa bisa pakai, dia terkoneksi langsung. Apakah kita mau mengkoneksikannya langsung dengan WiFi? Nah, untuk ini lanjut lagi, status kendaraan, indikator tekanan bannya berapa, kemudian level oli mesin, cek kontrol, kemudian ada kebutuhan servis ya, servis apakah sudah lewat. Jadi ada petunjuknya di sini, pemeriksaannya pada saat kita membawa mobil ini di bagian servis itu. Ini lengkap banget fitur-fiturnya. Pintu dan jendela ya, pintu dan jendela ini dia ada convert access, kemudian ada kunci kendaraan, ada bagasi gitu ya, bagasi bisa kita untuk menggerakkan kaki, menutup dengan gerakan kaki, itu diayunkan dengan kaki bisa. Ini benar-benar sangat tersedia dari fitur-fitur yang terintegrasi di multimedia ini. Nah, jadi nggak rugi banget nih kalau BMW mengeluarkan ini ya, curve display OS 8 ini benar-benar enak banget. Walaupun secara tidak langsung untuk pertama kalinya pasti kita merasa repot atau ribet pada saat di awal. Nanti kemudian kalau sudah terbiasa, pasti kita sudah bakal benar-benar nggak ribet banget nih untuk mengoperasikan OS sistem 8 ini gitu. Oke, langsung untuk live vehicle juga sama ya, tadi ada indikator tekanan bannya, kemudian berapa pengaturan bannya, kemudian di sini juga ada statusnya ya, pengaturan bannya. Yang di depan itu 2,8 bar, kemudian untuk yang di sebelah kiri 2,9 bar, dan sebelah kanan 2,8 bar juga gitu. Kemudian untuk dari level oli mesin dia juga terukur nih di level oli saat ini ya. Ini statusnya lagi tidak aktif gitu. Kemudian untuk cek kontrol. Nah, cek kontrol di sini tersedia pada saat nanti Anda servis gitu kan. Kemudian untuk kebutuhan servisnya nih, nah di oli mesin kapan, pemeriksaan kendaraan, cairan rem, uji kendaraan ya, nanti diuji lagi mobil kita seberapa untuk kendaraan kita gitu. Oke. Apakah ada yang lain lagi? Konten adaptif cruise control, situs kendaraan, kemudian ya data-data yang lebihnya seperti itu. Jadi untuk BMW, tuh seperti itu. Oke. Jadi untuk touchscreen-nya ini enak banget ya teman-teman. Jadi untuk OS 8 ini benar-benar luar biasa banget. Nah, jadi kalau untuk di pada saat kita menggunakan ini ya, curved display-nya ini enak banget. Bezel-nya tuh build quality-nya bagus, tebal. Jadi tampilan menu yang ada di BMW seri 3 ini seperti itu. Jadi hampir sama dengan di BMW seri 3, yaitu 330i atau 320i, itu sama persis begitu. Oke teman-teman, jadi kita bahas di bagian mesinnya. Nah, ini dia pintunya sudah auto ya, dia ada pegasnya 2. Jadi untuk perdamnya dia belum ada perdamnya begitu. Jadi untuk mesinnya ini dia dibekali dengan tenaga yaitu 184 HP dan torsi 300 Nm. Dia sudah dibekali dengan twin power turbo, cc-nya 2000 cc. Nah, jadi mesin ini dia untuk berakselerasi dan dibekali dengan tenaga dan dialiri di roda bagian belakang gitu. Nah, untuk kalau yang
330i itu mesinnya ditenagai sebesar 258 HP dan torsinya 400 Nm. Nah, itu dia cc-nya 2000, kemudian untuk tenaganya dia sama persis dengan 320i ini, dia tenaganya dialiri ke roda bagian belakang gitu. Jadi untuk mesinnya seperti ini, cover mesinnya, kemudian ada logo BMW, kemudian di sini juga ada tampilan mesin, layoutnya ini sangat benar-benar rapi ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada nomor serinya, dan untuk cara pengemasannya, untuk cat-catnya ini benar-benar BMW itu rapi banget dalam soal pengemasannya ya, walaupun tidak ada perdam di sini ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas di bagian yang lainnya. Oke, jadi kita bahas di bagian bannya. Nah, bannya ini dia menggunakan ban merek Michelin ukuran 225/45 ring 18. Nah, jadi untuk profil bannya itu seperti ini ya. Dia tapaknya itu lebar, kemudian untuk garis di tapak bannya itu dia ada berapa ini kira-kira? Ada 4. Itu ada 4. Nah, untuk dari peleknya dia mengikuti dari desain pelek, yaitu M Sportnya itu teman-teman. Jadi di sini juga ada emblem BMW, kemudian ada emblem M Sportnya. Jadi kesannya tuh gagah. Jadi profil bannya, desain peleknya itu mewah, sederhana ya, simple gitu. Tapi kelasnya tuh benar-benar premium banget. Jadi dapet gitu. Kesannya mobil ini dengan desain peleknya tuh pas banget nih teman-teman. Oke, jadi kita akan memberikan informasi mengenai harga dari BMW seri ketiga ini. Nah, jadi BMW ini yang seri ketiga menawarkan beberapa harga dari BMW 330i maupun 320i. Nah, kalau 320i ini teman-teman, untuk harganya dia di rentan harga 1.191 juta rupiah. Kemudian untuk dari BMW 330i dia menawarkan harga di rentan harga yaitu 1.307 juta rupiah. Jadi selisih harganya itu sekitar 116 juta ya teman-teman. Itu untuk harga OTR Bali. Nah, jadi untuk dari beberapa warna yang bisa dipilih, warna yang tersedia itu dari warna Alpine White, kemudian ada warna Black Sapphire, kemudian ada juga warna Brooklyn Grey, dan kemudian warna yang lagi satu ada Pitonic Blue. Nah, jadi warna-warnanya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, itu warna-warna yang tersedia untuk Anda bisa pilih mau warna yang seperti apa. Nah, untuk dari warranty yang lainnya yang bisa saya jelaskan kepada Anda. Nah, seperti yang di kaca mobil ini ada 5 tahun garansi dan gratis servis. Kemudian ada 2 tahun perlindungan ban ya. Kemudian ada 5 tahun membership Astra World. Nah, jadi untuk 5 years warranty itu sudah termasuk. Kemudian ada 5 years service gitu kan, free service itu. Kemudian ada 2 tahun tire protection gitu. Kemudian ada 5 years Astra World membership yang sudah tertera di sini. Kemudian ada lagi 24 jam of emergency road assistant. Jadi kalau Anda yang membawa mobil Anda yaitu BMW, dia itu sudah ada penanganannya langsung selama 24 jam. Dimanapun Anda berada, Anda tinggal kontak langsung ke BMW atau Astra World. Anda bisa langsung calling dan mobil Anda bisa langsung mendapatkan sebuah pelayanan penanganan yang baik. Saat ini saya berada di BMW Astra International dan Pasar Bali. BMW Astra International dan Pasar Bali menawarkan berbagai model kendaraan premium dari BMW. Rasakan kemewahan dan performa premium bersama BMW Astra International dan Pasar Bali. Dealer resmi BMW yang siap mewujudkan impian Anda memiliki kendaraan kelas dunia.
Pilihan terlengkapnya tersedia berbagai model terbaru BMW, layanan eksklusif yang memberikan test drive, konsultasi profesional, dan program pembiayaan terbaik. Perawatan yang terpercaya, bengkel resmi dengan teknologi terkini dan teknisi bersertifikasi BMW. Jangan lupa kunjungi showroom BMW Astra International Bali yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Timur nomor 168 Denpasar, Bali. Oke, jadi itulah fitur-fitur yang disematkan dari mobil BMW seri 3 ini, yaitu 320i. Nah, jadi untuk dari mobil ini dia menawarkan beberapa fitur-fitur dari yang sebelumnya belum ada tetapi sudah dihadirkan di BMW seri 3 ini. Oke, demikian dari hasil review first impression kami terhadap BMW seri 3 yaitu 320i. Teman-teman, kalau belum ada yang subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa hidupkan tombol notifikasinya supaya Anda bisa menerima notifikasi video-video menarik dari kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.